Film akan diperlihatkan kepada seorang pria bernama Franklin. Hari ini adalah hari pertama dia bekerja sebagai petugas tiket, di mana Franklin yang sedang dimarahi oleh atasannya langsung ditolong oleh sesama penjaga tiket yang bernama Jala. Bahkan setelah selesai dimarahi, Franklin langsung meminta nomor telepon Jala dan dengan cepat dia berhasil mendapatkan nomornya yang langsung tanpa basa-basi Chang Cheng Chong langsung satset dia mengajak Jala untuk berkencan malam ini. Right now, I need to get to Andy, my key to meeting Burrell. Ternyata Franklin di sini bukanlah seorang petugas tiket biasa, namun dia sekarang sedang menyamar sebagai petugas untuk dapat bertemu dengan seorang pria yang bernama Anton Burrell, yang dimana acara yang akan dilaksanakan adalah memperkenalkan alat kesehatan yang canggih. Dan saat ini Burrell ingin naik ke panggung. Di sanalah Franklin mencegatnya untuk meminta izin mewawancarainya setelah selesai acara ini. Yang di sini Franklin langsung melirik ke arah cincin akik milik si Burrell yang unik ini. Acara yang sedang berlangsung di mana Burrell memperkenalkan gelang kesehatan, tapi bukan power balance, tapi ini adalah triband. Ini adalah alat yang mampu melihat kesehatan fisik serta mental orang yang memakai. Tapi diam-diam di sana ada seorang penyusup yang menyamar sebagai security yang ingin membunuh Burrell karena tampaknya ia sangat iri dengki yang membara di dalam hatinya. Dan yang terjadi, kebetulan ada Mamang Franklin yang sedang ada di sana menyelamatkan Burrell. Dengan hati yang masih deg-degan, panitia berterima kasih kepada Franklin. Setelah semua selesai dievakuasi, tiba-tiba Franklin menemukan sebuah cincin yang saat ini Franklin tak sempat mengembalikan cincin tersebut karena Burrell sudah dibawa pergi. Franklin yang mengamati cincin tersebut tak sengaja menekan bagian atas cincin tersebut yang membuat Franklin terkejut-kejut karena dia balik ke waktu 50 detik yang lalu, yang tepat saat dia berbicara dengan om yang satu ini, sehingga dapat dia simpulkan bahwa cincin ini sangat ajaib yang keluar dari kantong Doraemon. Setibanya di tempat janjian, kelihatan di sana bahwa Jala sama sekali belum datang, yang membuat Franklin mencoba cincinnya lagi karena ia masih bingung dan masih merasa aneh karena cincin ini sangat ajaib. Sehingga ketika dia mencobanya, ia langsung mengambil kesimpulan juga bahwa ini adalah cincin keramat dengan teknologi yang sangat tinggi dengan memutar waktu dan bisa ia gunakan jika terjadi sesuatu yang buruk kepadanya. Tak lama kemudian Jala pun tiba di sana, dan seperti biasa ya di film-film Hollywood yang membuat kita ingin menutup mata namun pikiran berkata lain. Iya, benar. I'm gonna choose. Okay. Sementara itu, ada seorang pria bernama Torrenson, seorang pengusaha obat-obatan. Dia merupakan saingan Burrell dalam hal berbisnis. Dengan munculnya gelang power balance baru milik si Burrell, maka perusahaan ini sangat amat rugi dibuatnya karena pendapatan perusahaan mengalami penurunan yang mengakibatkan Torrenson ini sangat galau. Dia melihat video yang sekarang sedang viral di alur Gen Z dengan merekam Franklin menyelamatkan Burrell. Itu hanya teknik marketing saja agar produk Burrell dikenal oleh semua orang, sehingga ia mengutus kroconya yang bernama Om Calfred untuk menyelidiki siapa sebenarnya Franklin ini. Dan jika terbukti bahwa yang di video ini settingan, maka mereka bisa menjadikan Franklin sebagai saksi untuk menempuh jalur hukum kepada perusahaan Burrell. Di sisi lain, Franklin yang baru bangun bobo pun dikagetkan oleh penderek mobil
mobil yang dikarenakan mobilnya itu parkir sembarangan. Dengan tak terimanya hal tersebut, ia pun langsung memakai cincin barunya untuk memutar waktu ke 57 detik yang lalu. Tapi sial baginya bahwa 57 detik saja tak cukup, yang membuatnya frustasi karena mobilnya tak dapat dikembalikan. Dan dengan gilanya dia nekat pergi ke kasino untuk bermain capsa karena dia sangat membutuhkan uang untuk membeli mobil. Dengan cincin saktinya itu, ia bisa memenangkan semua ronde permainan dengan mudah dan meraup uang sebanyak-banyaknya. Tapi seperti kasino-kasino umumnya yang sangat curiga kepada Franklin, kenapa ia bisa menang terus, sehingga saat di parkiran Franklin langsung ditabok dari belakang yang menyebabkan Om Kalpret keluar membantu Franklin. And as a regular here, I am shocked by what I'm seeing. Setelah selesai dari sana, Kalfred langsung melakukan PDKT dengan Franklin agar dia mau bergabung dengan perusahaan Torrenson. Dan yang membuat Kalfred terkejut adalah Franklin ini sudah lama membenci Torrenson, sehingga tawaran yang segar dari Kalfred pun ditolak mentah-mentah. Kalfred pun memberikan kartu nama jika suatu hari Franklin berubah pikiran. Saat di rumah, dia kedatangan Jala, yang dimana Franklin menceritakan tentang dirinya lebih dalam kepada Jala, dan sebuah fakta terungkap jika alasan dia membenci perusahaan Torrenson karena adiknya itu adalah korban yang meninggal karena overdosis sebuah obat yang dibuat oleh perusahaan Torrenson. Tapi siapa sangka jika waktu itu Franklin belum mengetahui bahwa obat-obatan dari perusahaan Torrenson kebanyakan adalah ilegal dan dibuat asal-asalan. Dari sanalah Franklin yang sudah mengetahui hal tersebut langsung dendam dengan Torrenson serta perusahaannya. Upaya apapun sudah dilakukan, termasuk membuat artikel-artikel terkait obat-obatan dari perusahaan Torrenson. Setelah bercerita panjang, di sini Franklin yang sudah jatuh cinta kepada Jala pun langsung memberikan hadiah mobil sport. Buset, uang dari mana bos? Ya dari kasino ya. Tapi tiba-tiba Burrell langsung menelpon Franklin yang mengatakan jika ia akan dijemput oleh sebuah mobil dan akan dibawa ke kantor Burrell. Dan sesampainya Franklin di tempat Burrell, dia langsung diucapkan terima kasih atas tindakan kemarin malam yang menyelamatkan dirinya. Dan hari ini dia menepati janjinya untuk diwawancara oleh Franklin. Selesainya diwawancara, Burrell mengajak Franklin untuk membahas masa depan yang dimana gelang power balance Burrell itu hanya langkah awal saja untuk terobosan yang akan bisa mengubah sejarah manusia, yang dimana Burrell sedang melakukan penelitian rahasia, dan penelitian ini tak hanya menjadi solusi kesehatan namun bisa juga jadi pencegah insiden kecelakaan ringan, sedang ataupun berat yang dengan mudah bisa diatasi. Tapi ini masih dalam tahap uji coba. Sejak inilah Franklin yang sudah dijelaskan lebih dalam oleh si Burrell, dia langsung kepikiran untuk berpura-pura menerima tawaran pekerjaan dari Torrenson, yang dimana dia ingin mencari bukti yang kuat untuk bisa menghancurkan perusahaan farmasi milik si Torrenson karena dendam di dirinya yang sudah membludak, sehingga balas dendam ini tak hanya untuk adiknya melainkan untuk para masyarakat agar tidak terjebak lagi oleh obat-obatan Torrenson. Sampai ketika dia bertemu dengan Torrenson yang langsung ditawari menjadi penulis pribadinya yang akan bertugas untuk membuat artikel tentang obat-obatan dari perusahaannya. Tapi ditekan kembali lagi olehnya karena dia tak ingin terburu-buru. Dengan gilanya, Torrenson menantang Franklin untuk menebak apa yang akan diperbuatnya dalam beberapa detik ke depan. Karena kata si Kalpret, Franklin ini bisa menebak masa depan. Jika dia bisa menjawab dengan benar, maka Franklin akan mendapatkan gaji yang sangat besar dan di luar perkiraan saya, sampai-sampai saya loncat dari kursi saat menonton. Dengan cepat
cepat Franklin mengejutkan Torrenson dan dia langsung mendapat gaji yang fantastis, ruangan pribadi, serta wanita seksi yang disuruh oleh Torrenson untuk mengulik apa ilmu gaib yang digunakan Franklin. Namun Franklin yang kuat imannya tak tergoda oleh wanita itu. Jebakan Torren yang pertama gagal dan langsung melanjutkan rencana kedua yang dimana dia mengajak Franklin serta Jala liburan bersama ke Miami. Namun sesampainya di sana, Franklin malah diajak ke kasino untuk Torren bisa mengetahui apa guna-guna yang digunakan oleh Franklin. Tapi lagi dan lagi, Franklin yang bermain rapi ini membuat Torren pusing 7 keliling. Dan setelah dari sana pun mereka berkumpul-kumpul bersama-sama, dan disinilah akan terjadi momen yang tak diinginkan oleh Franklin, yang dimana seorang pria asing dengan asal-asalan menembak kepada mereka. Namun dengan cepat Franklin kembali ke beberapa detik lalu dan langsung mencegah pria barusan, sehingga kejadian yang dilihat Franklin tidak akan terjadi kembali. Setelah dikulik-kulik oleh si Franklin siapa pria tersebut, dan ternyata pria itu adalah suami dari karyawan Torrenson yang meninggal akibat kecanduan obat perusahaan Torren. Sehingga Franklin akhirnya bisa mendapatkan sedikit bukti kebusukan Torrenson dengan cara dia meminta berkas karyawan Torren, tapi kabar buruk menimpanya, yang dimana semua berkas penting itu disimpan oleh sekretaris Torrenson dengan begitu baik. Franklin pun harus memutar otak untuk bisa mendapatkan berkas tersebut tanpa diketahui oleh siapapun. Torrenson yang menemui Frank langsung berterima kasih atas keselamatan yang diberikan oleh Frank, yang dimana Torren langsung mengajak Frank keluar menggunakan mobil mewah menuju suatu tempat, dan dengan sengaja dia memberikan mobil mewahnya kepada Frank. Seperti orang-orang penjahat lainnya ya, jika dia baik maka kau harus waspada, karena di momen ini Torren menjebak Frank dengan cara menghancurkan hubungannya dengan Jala, yang dimana saat Frank pulang dia pun langsung diajak bertengkar karena ulah Torren yang mengakibatkan mereka tak sengaja terjatuh ke kolam. Dan seketika saja Frank langsung menyentuh cincinnya balik ke 57 detik yang lalu, dan inilah yang membuat Frank terpaksa jujur kepada si Jala, karena selama ini keberuntungan Frank tidak berasal dari langit melainkan dari cincin yang digunakannya. You are a liar. Dengan kesal, Frank yang sudah muak dengan cepat dia pun langsung pergi ke kantor Torren untuk mengambil berkas milik mantan karyawannya untuk membongkar kebusukan si Torren. Namun saat asisten Torren menolak untuk membantu si Frank, dia langsung menodongkan pistol ke asisten tersebut yang membuatnya berteriak dengan kencang. Namun karena cara tersebut bisa memancing keributan yang tak berujung, dengan tak ada otaknya dia menembak paha si asisten untuk memberitahu password berangkasnya, yang seketika saja berangkas sudah bisa dibuka. Dengan begitu dia langsung kembali ke 57 detik yang lalu dan menunggu sampai si asisten pulang untuk dia bisa mengendap-ngendap membuka berangkas ajaib. Setelah mendapatkan bukti kebusukan si Torren, dengan cepat Franklin menelpon teman hackernya untuk menampilkan bukti kebusukan Torren pada layar besar, yang membuat karir Torren hancur seketika. Dengan cepat Frank pun yang harus pergi bersembunyi untuk sementara waktu. Tapi lagi dan lagi si Torren melangkah lebih cepat daripada si Frank, langsung menculik Frank dan Jala keluar kota. Yang tepat pada saat ini Frank menyuruh Jala untuk menekan cincin ajaibnya untuk kabur dan mencari bala bantuan. Ada yang keren dari film ini, yaitu polisinya datang tepat waktu, Jack. Tak seperti polisi pada umumnya yang datang terlambat sambil makan donat, sehingga Torren yang mau lepas landas ditembak oleh seorang polisi dan terjadilah kerusakan fatal pada pesawat tersebut. Tapi karena egonya si Torrenson lebih tinggi dari nyawanya, yang mengharuskan Om Kalpret terus melaju karena
ditodong oleh si Torren. Torren yang melihat Frank menggenggam cincinnya langsung sadar jika cincin Frank itu sangat berharga, dan seketika saja dia langsung merebutnya dan sambil berharap jika dia bisa memperbaiki situasi ini. Tapi sudah beberapa kali dia coba, tetap saja tak berhasil, yang membuat mereka semua kecelakaan, dan pada akhirnya Torren yang harus tewas dengan mengenaskan di insiden ini. Tapi semua orang yang di pesawat itu selamat kecuali si Babang Torrennya. Ya. Tak lama kemudian, Burrell langsung tiba di sana dan berkata jika sebenarnya cincin yang digunakan oleh Frank adalah cincin ajaib yang mengandung zat kuantum, sehingga orang yang menekannya akan mengalami perjalanan waktu sejauh 57 detik ke belakang. Dan Burrell sengaja membiarkan Frank memakainya karena sejak awal pertemuan mereka di acara seminar, Burrell merasa jika Frank adalah orang yang sangat cocok untuk menjadi subjek uji coba terhadap cincin yang masih dalam tahap pengembangan. Burrell langsung mengajak Frank untuk menjadi partner in crime-nya karena selama ini dia sudah memonitor Frank dan Frank adalah orang yang tepat untuk bekerja bersamanya. Tapi si Frank yang sudah lelah atas semua ini langsung menolak tawaran si Burrell dengan alasan ingin membangun hubungan yang lebih baik dengan kekasihnya. But what you did was so fucking sexy. Time is the universal factor of synchronization. Subvert the law, even for 57 seconds, and you create disharmony, disparity, disunity, a world of disses. And honestly, who wants to live there? Dan film pun tamat. Keren sekali Kakanda Frank ini ya. Bisa time travel walaupun ke 57 detik yang lalu. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini yaitu hargailah waktumu, jangan terpaku oleh masa lalu. Ingat, kita tidak bisa memperbaiki masa lalu, tapi kita bisa memperindah masa depan dengan waktu yang kita punya. Ingat, juga jangan menggunakan waktu 57 detik itu untuk bermain ke kasino, apalagi bermain petir-petiran. Saya selaku FA Lurgen Z mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.